Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Salat bersama setan. Ini ciri-ciri yang wajib dihindari. Salat ialah ibadah yang sangat utama, serta yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setan tidak bakal membiarkan manusia untuk menyembah Tuhannya, yaitu dengan terus-menerus menempel bersama orang-orang yang sholat, sehingga sholat orang tersebut tidak khusyuk. Dan itu ialah salah satu metode setan untuk menyesatkan manusia, yaitu dengan melalaikan manusia dari sholatnya. Setan akan tetap menggoda manusia supaya sholatnya tidak sempurna, apalagi membujuk manusia supaya meninggalkan sholatnya. Sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bila panggilan sholat telah dikumandangkan, hingga setan hendak lari sambil mengeluarkan kentut, sampai dia tidak mendengar suara adzan lagi. Apabila panggilan azan sudah berakhir, maka setan akan kembali lagi. Serta apabila iqomat dikumandangkan, setan akan kembali berlari. Serta bila iqomat sudah berakhir, maka dia akan kembali lagi. Kemudian dia menyelinap masuk kepada hati seseorang, seraya dia mengatakan, ingatlah ini serta itu. Serta terus saja ia melaksanakan godaan ini, sampai seseorang tidak menyadari sudah berapa rakaat yang telah ia laksanakan di dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Bila tidak mau sholat bersama setan, maka jauhilah hal-hal yang jadi ciri-ciri orang yang sholat bersama setan. Yang pertama, orang yang ingat itu serta ini. Dikala tengah sholat, setan hendak mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan sampai sholat seseorang jadi tidak khusyuk. Diceritakan suatu hari Imam Hanafi, beliau dikunjungi oleh seseorang yang kehilangan barang. Lalu dia lupa untuk menyimpan barangnya tersebut. Maka oleh Imam Hanafi, orang itu disarankan buat sholat sepanjang malam sampai menemukan benda yang beliau cari. Tetapi baru separuh malam melaksanakan sholat, setan sudah membuatnya ingat posisi benda tersebut. Kala ditanya mengenai perihal tersebut, Imam Hanafi beliau menerangkan, kalau setan tidak akan bahagia apabila seseorang hambanya khusyuk di dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang dia lupakan di kala sholat. Lalu yang kedua, orang yang was-was di dalam sholatnya atau di dalam berniat. Setan akan membuat hatinya was-was, serta tidak percaya akan niatnya sudah sempurna. Dia akan mengulang-ulang takbir berulang kali, sampai imam ruku, apalagi sampai imam sujud. Dia masih saja dipermainkan setan dalam niat serta takbirnya. Lalu yang ketiga,
orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan hendak membuat seseorang yang sedang sholat jadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang lagi sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, ataupun teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok kala sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, itu merupakan curian setan atas sholat seseorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu untuk buang angin ataupun tidak merupakan suatu gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Bila salah seorang di antara kamu merasakan perihal tersebut, hingga janganlah membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suaranya ataupun mencium baunya tanpa ragu-ragu." Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima, perempuan yang sholat ke masjid memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian di kala ke masjid merupakan salah satu perbuatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang, yaitu terutama bagi seorang wanita. Namun ada pengecualian bagi seorang pria. Maka untuk seorang pria memakai wangi-wangian saat ke masjid adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila salah satu dari kamu, wahai para perempuan, hendak pergi ke masjid, hingga janganlah sekali-kali memegang wangi-wangian." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumanina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perihal tersebut. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahat pencuri, yakni yang mencuri dari sholatnya." Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat tersebut?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ia tidak sempurnakan ruku serta sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam perihal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Untuk dikenal, kalau setan akan terus-menerus menggoda serta mengganggu manusia dalam melaksanakan ibadah sholat, sehingga bermacam cara akan dicoba supaya sholat seseorang jadi tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.